Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Al-qail wa huwa astaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, qad ja'akum rasulun bil haqq min rabbikum fa aminu khairul lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-ayah amma ba'd. Hadratul mukarramin, para asatid, para sesepuh, para alim, para ulama yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah tadarus Al-Qur'an yang insyaallah senantiasa dapat barokah dari Al-Qur'anul Karim. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diridhoi, diizinkan oleh Allah untuk istiqomah silaturahim dan belajar. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah yang bisa menerangkan hati kita, rumah kita, keluarga kita, dan akhirnya nanti kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Yang kedua kalinya sholawat salam senantiasa kita haturkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mungkin yang kami sampaikan, kebetulan pada malam hari ini juga ini sudah masuk di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Maka tadi saya ikut menyemak, di sini ada ayat di surat An-Nisa ayat 170 yang bunyinya ya ayuhan nas qad ja'akum rasulun bil haqq min rabbikum fa aminul khairul lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ya ayuhan nas, he para menungso, qad ja'akum, teman-teman wis teko ing sira kabeh apa rasulan utusan bil haqqi kelawan sebenar-benarnya. Utusan dari siapa? Min rabbikum, saking pangeran ira kabeh. Fa aminu mongko padha imano sira kabeh iku khairul lakum, luwih apik-apike sira kabeh. Wa in takfuru lan lamun padha ngufuri sira kabeh, fa innalillahi mongko teman setuhune Gusti Allah iku mabarang kang nyiptakane barang fis samawat ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa kana Allah lan teman setuhune Gusti Allah iku aliman, dat kang ngudaneni, dat kang ngerti mangertosi, hakiman tur kang bijak sana. Ini jelas sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa betul-betul sudah datang seorang utusan yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan yang betul-betul benar dan dibenarkan, bukan hanya benar saja tapi benar dan dibenarkan. Maka perintah Allah wa aminu khairul lakum, maka berimanlah kalian semua itu lebih baik. Dan jika kalian mengkufuri itu utusan itu, sesungguhnya Allah itu adalah Maha mencipta sesuatu yang ada di beberapa langit dan di beberapa bumi. Wa kana Allah aliman hakim, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Awak dhewe rek kufur panggah Gusti Allah ngerti. Ngaku kufur, ngaku beriman tapi nyatane ora iman, Allah juga ngerti. Jadi orang kalau dihapusi. Itu yang pertama ya. Kenapa? Karena Allah itu aliman hakimah.
Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, ini ada ayat di surat Al-Maidah 35 ya, bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina he wong-wong akeh amanu kang padha iman sira kabeh ittaku padha wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wabtaghu lan golek dalan sira kabeh ilahi maring ittaqullah dalan apa alwasilata ing pelantara wajah lan podo jihad sira kabeh fi sabilihi ing dalem dalane Gusti Allah la'allakum tuflihun menawa sira kabeh masuk wong sing podo bejo sing podo beruntung. Nah, perintah Gusti Allah nang kene nek awak dhewe ngaku wong iman berarti kudu bertakwa kepada Gusti Allah. Carane bertakwa kepada Gusti Allah kon golek dalan menuju takwa. Golek wasilah. Makanya lek ana wong-wong kok anti wasilah, sikon ngaji neh ae. Salah satu wasilahnya adalah kita ada di sini ini wasilah. Wasilah untuk menuju ketakwakan. Dan mengaji itu sendiri kata Rasulullah juga salah satu jihad di jalan Allah. Makanya ada wajah itu fisabilihi la'alakum tuflihun. Ya. Siapa tahu nanti kita masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Wong sing gelem belajar wae isi bahasane isi kanggo la'alakum. Si menawa apa meneh sing ora rajin golek. Gitu. Sing golek ae menawa entuk duit. Lek meneng tok to duit kondi. Tetap awak dhewe diwajibkan untuk mencari wasilah wabtahu ilaihil wasilah. Yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa saking pentingnya belajar sampai ketika Rasulullah perang Tabuk itu ya mau berangkat semua perang turun ayat perintah Gusti Allah nang Rasulullah itu lek ngaku iman mbok yo aja budal kabeh perang. Ora pantes lah. Kudu ana sing ditinggal sing kon belajar Al-Qur'an. Ana sing ditinggal kon belajar ilmu. Lek perang kabeh kok terus hasil perange terus sing terus ngaji sapa? Gak ono. Ngaten lho. Maka belajar itu penting. Nek jenengan kula sedaya niku ming saderma golek ibadah gampang. Majalisul muallimil ibadah. Lungguh tok karo wong alim iku wis mlebu ibadah. Mlebu tok apa lungguh tok wis belajar. Majalisul muallimin ibadah. Lungguh tok ae wis kelebu ibadah. Apa maneh jenengan lungguh bareng karo wong sing alim tur sampean gelem ngawasi karo rasa demen, mahabbah, tambah ibadah maneh. Maka maulid Nabi ini penting. Ya, maulid Nabi penting. Lah wong jane maulid itu sebenarnya nggak perlu dalil. Nggak perlu dalil. Yang diperlukan dalam memperingati maulid Nabi itu ada qalbun shahih, bukan dalilun shahih. Hati yang bersih, bukan dalil yang shahih, bukan. Maksud dalile wakil atine lara ya ora iso. Ora ngakoni lek maulid Nabi itu penting. Lek penting ana pertanyaan meneh. Lek memang maulid Nabi itu penting, lha opo mbiyen ora dilakokno karo para sahabat-sahabat Rasulullah. Ono takok ngono ya. Nek sahabat-sahabat Rasulullah enggak perlu memperingati maulid Nabi. Kenapa? Karena mereka beliau-beliau itu hidup bareng dengan Rasulullah. Wis paham ngerti karo mukjizate Rasulullah. Wis ngerti karo karomah Rasulullah. Wis ngerti karo keramat-keramate Rasulullah. Lah awak dhewe kur keduman cerita. Lek ora critane ora dicritani terus berkesinambungan lali karo sejarah Rasulullah. Makanya kenapa maulid Nabi itu penting. Ada sebuah cerita di dalam kitab itu begini. Siti Aisyah di dalam kamar jahit baju. Ya. Siti Aisyah. Ya. Jahit baju. Jarumnya jatuh, digoleki ora ketemu, soalnya ning jero
kamar peteng. Ngeten ta nggih? Peteng. Bahasan Rasulullah mlebu kamar, langsung jarumnya ketemu. Kenapa? Kan Rasulullah membawa nur, bawa cahaya. Nah, yang seperti ini disaksikan oleh para sahabat-sahabat. Gitu. Jadi nggak perlu maulid Nabi, ngerti kok kehebatan Rasulullah. Lapo, merasakan. Nah, sementara kita kan hanya baca kitab, dengar dongeng, cerita, dan seterusnya. Lah kalau cerita karena ngaji rungon, seminggu orang kata seminggu kadang-kadang lali. Lek gak maulid Nabi repot adewe. Nggih napa mboten? Lah nggih makanya perlu maulid Nabi niku. Penting. Itu satu. Ada kejadian lagi ketika perang Tabuk itu ada pendapat sahabat sing kon gawe parit. Ngerti parit jenengan? Got. Mungkin gue jebakan. 2.500 bala tentara itu. Dan termasuk Rasulullah ikut gali. Nek cara kiai saiki kira-kira santrine gali ya ini ra mungkin melu gali paling rokokan. Lah nggih. Rasulullah melu gali dan pada saat itu paceklik gak ono panganan apa-apa blas. Sampeyan bayangno, sampai perut Rasulullah ditaleni karo serbane, digodele karo watu, nggo ganjal. Nah ini diketahui oleh sahabatnya beliau, akhirnya sahabatnya pulang ke rumah, ngomong karo bojone. Bu, sampean duwe panganan apa? Rasulullah sampai saiki gurung daharan. Oh duwe gandum 2,5 kilo, duwe wedhus cilik atau cempe. Akhirnya dibeleh ya digodhog, ya dimasak. Setelah itu suaminya mendatangi Rasulullah, ngomong kali Rasulullah, "Hai Rasulullah, nanti habis ini langsung ke rumah saya. Istri saya sudah masak." Lah kok dadak Rasulullah ki woro-woro wong 2.500 bayangno ya. Dulur-dulur sahabat, mari ngene ayo padha nang gone Khalid. Iki wong wis masak. Lah iku dirungu karo bojone. Bojone akhirnya ngomahi bojo lanang. Sampeyan ki piye to, Mas? Wong gandum 2,5 kilo sampai cilik kok ngundang wong 2.500 piye karepe sampean iki. Bingung. Tapi bojo lanang ora bingung mergo wis dikandhani karo Rasulullah. Lid, kok kendilmu aja mau entas sadurunge aku teko nang omahmu. Nggih Rasulullah. Sarta hadir sudah nyampe di rumahnya beliau. Ditakoni, "Ndek kendilmu?" Niki Rasulullah. Nah, begitu diangkat kendile, kabeh padha nyiduk, ternyata gandum 2,5 kilo karo cempe cilik cukup kanggo 2.500 tentara. Bayangno sampean. Diciduk balik meneh, diciduk balik meneh. Dan dah habis, bayangkan. Maka kenapa sahabat-sahabat tidak perlu maulid Nabi? Karena beliau-beliau itu sudah bisa melihat kehebatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awake garu, Pak. Cara aku ming ya kiaiku sing ajaib. Nah, gitu. Sebatas hanya pengasuh saja. Makanya kenapa kita harus mengabdi pada ulama? Karena ruku sing mulang ulama. Bisa kenal karo Rasulullah ki mergo ulama, pengasuh pondok pesantren dan seterusnya. Ngoten niku. Jadi yang seperti inilah sebetulnya harus disampaikan kepada para jamaah-jamaah itu, termasuk belajar seperti ini. Sampai Rasulullah menyampaikan pentingnya belajar itu menungso ki ming rong werna. Yang pertama muallim, yang kedua muta'allim. Coba. Yang satu orang yang mengajari, satu yang belajar. Menungso jare Rasulullah ming werna loro. Siji wong ngajari, sing sita wong belajar. Berarti kalau kita tidak ada di antara dua, jare Rasulullah dudu termasuk wong. Jare Rasulullah ki menungso ming werna loro, hanya dua macam, mengajari dan belajar. Lek kita tidak ada di antara dua, berarti dudu wong. Lha cepat bayangno, Pak. Kok genep-genepan. Lah iki. Karena saking pentingnya belajar. Maka saya sering sampaikan tentang jenengan, saya itu sangat senang banget ngoten iki.
Walau sibuke kaya apa insyaallah walaupun telat aku tetep teko karena mergo seneng. Mergo seneng mboten napa-napa. Ketika kita memang ditakdirkan kecil kon ngaji, mungkin udah ngaji mbiyen. Tapi ternyata Allah itu kan pilihannya beda. Nah, ternyata Allah baru membuka hari ini. Ya alhamdulillah. Masih dibuka, masih ada kesempatan dasarnya. Maka kesempatan ini jangan sampai disia-siakan. Mudah-mudahan anak turun kita, zuriyah kita nanti lebih alim dari kita, lebih soleh dari kita. Itu aja harapan itu aja. Karena apa ya, yang namanya orang hidup itu yang dicari apa? Karena yang orang hidup yang dicari itu hanya akhir hayat kita. Hanya dua pilihan, su'ul khotimah atau husnul khotimah. Tidak ada lagi, walaupun mungkin nome misalnya rajin ngaji, tapi ternyata di akhir-akhir hidup malah lali karo la ilaha illallah, ya apa? Maka kita tidak boleh membenci siapapun, preman sekalipun tidak boleh membenci. Siapa tahu ketika mereka sudah dapat hidayah bisa mengalahkan kita. Kenapa? Satu contoh nih, Rasulullah itu selalu menjalankan sesuatu dengan syar'inya, dengan syariat. Bukan wedi karo menungso ndak. Ketika beliau atau hijrah, pilih waktu malam. Ya, tengah malam. Dan sampai nginep. Ya, biar tidak ketahuan orang-orang kafir Madinah apa Mekah, bayangkan. Sing ora gelem hijrah apa bengi ming sahabat Umar tok. Liyane ngikuti Rasulullah. Sahabat Umar padahal mantan preman itu. Jadi sahabat Umar pas hijrah awan-awan ketika woro-woro. Hei sapa sing bojomu dadi rondo nyedek aku. Ku sahabat Umar, ini hebatnya sahabat Umar. Bayangno sampean. Sampean wani kira-kira prakaya sahabat Umar iki. Lho nantang, Pak. Sahabat Umar ku nantang. Ayo wong Mekah. Wong kafir Mekah. Lek memang sampean kepengin bojomu rondo nyedek aku. Ku sahabat Umar. Tapi kira-kira gak akan ditiru, Pak. Karena keimanan beliau beda dengan iman-iman kita ini. Mulai Melayu. Artinya sahabat Umar susah ya. Jadi mudah-mudahan malam ini ya di samping dapat barokahnya Al-Qur'an, mudah-mudahan di malam ini juga kita dapat berkahnya bulan Maulid Nabi. Ya, mudah-mudahan ketika kita nyuguh ini diniatno karo ngurmati Maulid Nabi dengan bangga, seneng. Engko ono catatane, Pak. Yang terakhir saya ceritakan, Pak ya, satu hal. Ono menungso sing wis dinas jelas mlebu neraka. Goro-goro seneng karo lahir Kanjeng Nabi wae, setiap Senin dintas teko neraka. Sampai nyeritakne wong siji iki sampai satu surah. Coba Bang. Tabat yada abil lahabil watab. Hayangno. Sak surat ming nyeritakno wong siji sampean. Kuwi ming mergo seneng ketika keponakane lahir. Dikabari karo budake bahwa Nabi Muhammad lahir. Seneng sepisan tok lho bayane sampeyan. Kowe dapat remisi setiap dina Senin dintas teko neraka. Lah apa meneh awak dhewe seneng-seneng karo Rasulullah, bayangno sampeyan. Ngaji sing enak-enak. Dan terus gelem mencari syafaatur Rasulullah. Nah, coba bayangkan. Saking senenge Abu Lahab oleh kabar Rasulullah lahir sampai budaknya dibebaskan. Bayangkan. Satu surah nerangno wong siji yang jelas-jelas mesti mlebu neraka. Iku wae ese oleh kasih sayangnya Allah mergo mahabbah dengan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemene gelem ngormati, gelem seneng karo Maulid Nabi, gelem ngetokne, gelem urunan. Insyaallah dapat syafaat Rasulullah udah masih insyaallah. Yakin itu. Ya. Makanya kita enggak usah ragu-ragu. Perkara wong sebelah wong kono ora gelem ya serah apa awake dhewe wae. Gitu. Karena sejarah sudah membuktikan ini. Sejarah sudah membuktikan. Wong satu surat menceritakan satu orang saja itu bisa dapat remisi, dapat potongan neraka sedina. Setiap dino Senin. Bayangkan, Pak. Padahal urung tahu sembahyang, urung tahu apa kuwi. Posisi masih kafir. Iku dapat potongan, Pak.
Apa meneh awak dhewe wis gelem belajar, wis beriman itu, wis gelem nglakoni ora ketang elek-elekan. Dalam arti elek-elekan iki ya urung pate bener banget. Tapi wis istiqomah gelem salat, gelem zakat. Insyaallah Pak, nasib kita akan lebih baik dari Abu Lahab ngoten. Minimal iku paling elek kan ngoten to. Ya mudah-mudahan kita semua tidak hanya sebatas demen karo Rasulullah, tapi kita betul-betul memang bisa belajar melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, yang terakhir kemarin saya juga dapat pesan dari guru kita juga. Beliau menyampaikan apa? Al hurmatu khairu minat taat. Hormat itu lebih baik daripada taat. Kok bisa ya? Bisa. Nek hormat itu bisa mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan oleh gurunya tanpa diperintah. Kalau taat itu mau melakukan setelah diperintah. Itu bedanya. Satu contoh ketika saya di pesantren, misalkan ketika ada halaman kiai itu kotor, ada teleke, wis ana kotorane, enggak perlu dikongkon, ngerti dhewe. Langsung tarsi, itu namanya hormat. Tapi lek taat, dadak nunggu di perintah. Telek guan, nggih yai, itu taat namanya. Tapi kalau hormat tidak perlu menunggu, tahu diri. Nah itu. Makanya kata para ulama, al-hurmatu khairu minat taat. Hormat itu lebih baik daripada taat. Padahal taat dhewe wis apik, tapi lebih apik meneh hormat. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hormat, orang-orang yang taat dan tidak pernah ngerasani apa namanya? Menggunjing guru-gurunya di belakang guru kita, ya. Siapapun itu guru kita sebetulnya nggak boleh ngomongin menggunjing guru-guru kita. Itu berarti kan tidak hormatnya kurang ngarepe tok. Iku mboten angsal. Ya apapun itu kita tetap menghormati. Kalau toh ada orang menceritakan Ustadz si A si B begini, ya sudah, mereka saja cukup, mereka yang cerita. Ya, kita jangan terpancing untuk cerita itu saja. Kenapa? Karena kita hanya berharap ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Allah menakdirkan kita istiqomah. Lawang pen istiqomah ya mudah-mudahan dibekali oleh Allah dengan dana sing cukup. Sehingga teko kene benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Kan ngoten to. Dadi rezeki ya Allah berikanlah rezeki yang cukup, yang limpah, yang lebih untuk keluarga kita sehingga kami bisa istiqomah belajar ilmu ini panjenengan Gusti. Bukan hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.